Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal retaker UP, PPG, PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Di khusus video ini kita akan membahas indikator soal 17, 18, 19 terkait dengan sikap guru menanggapi peserta didik. Artinya, saat kita mengajar itu seperti apa kita menghadapi peserta didik kita. Oke, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita akan membedah dulu setiap kisi-kisinya. Setelah kita bedah kisi-kisinya, baru kita akan membahas soal-soalnya. Baik, di indikator 16.16 ini menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita menanggapi peserta didik kita. Seperti apa kita tanggapi, penampilan kita seperti apa, itu yang diinginkan oleh soal ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang menginginkan kisi-kisi soal UP UKM PPG ini, silakan Bapak Ibu bisa download di link deskripsi di bawah ya, dicek aja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menginginkan ebook UP Retaker PPG ini atau UKM PPG ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan harganya sudah tertera di layar. Jadi bukunya dalam bentuk file Bu ya. Baik, sekarang kita akan langsung ke soal yang pertama. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak pada penerapan kurikulum darurat COVID-19 adalah, jadi di sini bagaimana respon kita ketika kita dihadapkan dengan kurikulum COVID-19. Apakah A, bingung bagaimana harus bersikap, B, penuh harapan akan perubahan, C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak perubahan. Kira-kira jawaban yang benar manakah Bapak Ibu? Yaitu yang E. Jika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, mestinya berhati-hati memetakan dampak perubahan. Oke. Karena jawaban E kita jawab benar, berarti jawaban yang lainnya kita anggap salah. Sekarang alasannya kenapa kok bisa salah? Kita akan bahas. Yang pertama, bingung bagaimana harus bersikap. Nah, di sini ini bukan karakteristik ya, karakteristik kita menanggapi. Jadi kita ini tidak menanggapi kalau kita bingungnya, jadi salahnya di situ. Kemudian yang B, penuh harapan akan perubahan. Nah, ketika ada kurikulum COVID-19, kita mengharap perubahan, tetapi kita tidak punya gerakan. Artinya kita tidak punya bagaimana cara memetakan perubahan tersebut. Ini tidak ada tindakan dari kita. Jadi salahnya di situ ya. Hanya berharap saja. Kemudian yang C, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Nah, di sini terlalu tertekan dan cemas. Salahnya di situ. Kenapa? Kalau kita cemas, nanti kita tidak bisa memetakan atau menghadapi kurikulum terbaru tersebut. Kemudian yang D, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Nah, di sini kita sebagai guru jangan sampai pesimis. Kalau kita pesimis, kita enggan untuk bergerak, kita enggan untuk memberi solusi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah berhati-hati memetakan dampak perubahan. Jadi di sini kita ada tindakan. Sekarang soal berikutnya. Berikut ini adalah tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, kecuali. Oke, di sini ditanyakan tentang tugas utama guru untuk memperoleh pengetahuan. Terus di sini ada kecuali berarti yang bukan tugas utama guru. Apakah A. Mengorganisasi bahan belajar, B. Membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru, C. Membantu siswa mengambil ingatan jangka pendek dan jangka panjang, D. Membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung.
Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, karena kita pilih jawaban D itu adalah jawaban yang benar, berarti jawaban A, B, C itu kita salahkan. Kenapa kok jawaban A, B, C itu tidak kita benarkan? Oke. Ingat yang di sini ditanya adalah kecuali, berarti yang bukan. Yang bukan termasuk dari tugas utama guru. Apakah A mengorganisasi bahan belajar? Nah, ini merupakan tugas utama dari guru. Jadi, A itu bukan pilihan jawaban yang benar. Yang B membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru. Ini juga tugas utama dari seorang guru. Yang C membantu siswa mengambil ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah tugas utama guru juga. Jadi yang bukan merupakan tugas utama guru adalah membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung. Salahnya membantunya saat tes ya. Berikutnya kita akan ke indikator soal 17.17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini kita harus menunjukkan kemampuan kita merancang untuk menuntaskan pekerjaan kita, khususnya dalam mendidik ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ketika berhasil dalam mengerjakan tugas, untuk tugas selanjutnya saya akan, nah, bagaimana rancangan kita ke depannya untuk tugas berikutnya? Apakah A, tetap berusaha semampunya, B, berusaha lebih baik lagi, C, tidak puas dan berusaha lebih baik lagi, D, berusaha sekuat tenaga, E, biasa saja. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu tentang berusaha lebih baik lagi. Kenapa kita harus berusaha lebih baik lagi? Karena itu kita menginginkan prestasi yang lebih meningkat. Jadi di sini meningkatkan prestasi. Itu yang kita inginkan. Kenapa A? Kok bisa salah ya? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Tetap berusaha semampunya. Nah, di sini cuma semampunya, tetapi dia tidak ingin lebih baik lagi. Tidak ada keinginan untuk berprestasi lebih lanjut. Jadi jawabannya salah. Yang C tidak puas. Nah, salahnya di sini tidak puas. Itu salahnya ya. Kemudian yang D, berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga, tetapi kalau tidak untuk lebih baik lagi, maka itu tidak ingin berprestasi lebih baik. Yang E biasa saja, apalagi yang E ini otomatis sangat salah. Berikutnya kita ke soal yang berikutnya ya tentunya. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini ternyata Anda memiliki masalah. Siswa dampingan Anda itu tidak memiliki atau gagal meraih skor tertinggi. Apa yang Anda akan lakukan terhadap hal tersebut? Apakah A, merancang, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya? Yang B, meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Yang D, meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D, mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Karena kita pilih jawaban yang benar itu adalah yang A, berarti jawaban yang lain kita salahkan. Kenapa kok jawaban lain kita salahkan? Oke, kita bahas yang B dulu. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Ya, salahnya di mana di sini? Ya, salahnya di mana? Oke. Karena ini sebenarnya bukan kesalahan fatal, tetapi kesalahannya adalah kita tidak bertindak. Ya, tidak memberikan pelatihan yang lebih baik lagi kepada siswa kita. Karena di sini kita adalah sebagai pendamping OSN. Jadi saat Anda sebagai pendamping OSN, maka Andalah yang merancang, merencanakan, menyiapkan agar siswa tersebut itu lebih meningkat lagi prestasinya.
Jadi di sini salahnya di mana yang B ini? Ya, salahnya karena kita tidak merancang agar siswa itu bisa belajar lebih baik dengan kita. Karena kita yang punya tanggung jawab ya. Yang C meminta alumni OSN untuk mengajar. Nah, di sini jelas salah karena kita melepaskan tanggung jawab kepada alumni. Jadi di sini salah. Yang D mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi olimpiade dari guru kelas. Salahnya dari guru kelas. Kita di sini melepas tanggung jawab ya. Bodoh amat sikapnya di sini. Oke, saya rasa sudah dipahami. Baik, sekarang kita ke indikator 18.18, yaitu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini kita sebagai guru atau pendidik akan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik kita. Kita harus peduli terhadap peserta didik kita. Oke, langsung kita ke soalnya. Seorang siswa ketahuan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, tindakan Anda adalah jadi di sini Anda dihadapkan terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah. Bagaimana sikap kepedulian Anda ketika dihadapkan dengan persoalan tersebut? Ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Apakah A memanggil siswa untuk menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya? Ataukah yang B, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut? Yang C, akan lebih baik dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Yang D, menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Oke, karena kita pilih jawaban C yang paling tepat, otomatis jawaban A, B, dan D itu kita salahkan. Salahnya di mana? Baik, kita akan bahas satu persatu. Memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena mengganggu konsentrasi belajarnya. Jadi di sini kita tidak memberikan teguran karena ini terkait dengan aturan, maka aturan itu memiliki sanksi atau memiliki teguran. Jadi kalau kita hanya memanggil siswa itu dan menasehatinya oke lah, tetapi di sini kita tidak memberikan teguran kepada dia. Salahnya di situ ya. Yang B, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru. Nah, ini seolah-olah kita tidak memberikan. Di sini kita tidak memiliki tindakan kepedulian terhadap siswa kita, ya. Karena kita yang menemukan hal tersebut, maka kitalah harus yang memberi tindakan. Kita yang memberi kepedulian atau menunjukkan kepedulian kepada siswa kita. Kemudian yang D, menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung. Nah, kalau teguran langsung ini sangat berpotensi, ini sikap yang tidak mendidik ya, karena ini dapat memberikan siswa tersebut tekanan mental. Jadi jawabannya lebih tepat adalah akan lebih aktif dalam mencegah. Nah, di sini positif ya. Lebih aktif untuk mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan. Nah, setiap kita sebelum masuk sekolah, diperiksa dulu siswa tersebut sebelum masuk kelas dan menyita HP-nya ketika dia membawanya. Jadi agar dia tidak terganggu oleh handphonenya. Soal berikutnya, terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang tidak mau terlibat membersihkan kelas, mereka memaksa dan mengancam
kita jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Oke, di sini ada peserta didik yang melapor kepada Anda. Bagaimana sikap Anda ketika ada laporan tersebut? Apakah A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab? B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Yang C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Karena kita memilih jawaban D yang benar, maka otomatis pilihan jawaban yang lain kita salahkan. Salahnya di mana? Kita lihat yang A dulu. Memberikan hukuman kepada seluruh. Nah, kepada seluruh nih. Ini kan seolah-olah kita tidak adil. Ya, karena hanya ada beberapa orang. Ada anggota, mungkin satu, mungkin dua yang tidak ikut terlibat dalam membersihkan kelas. Jadi, ini di sini merupakan bukan cara yang tepat. Salahnya di situ ya. Kemudian yang B, melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Nah, di sini evaluasi, tetapi kita tidak ada tindakan yang lebih baik dari itu ya. Kemudian yang C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Di sini teguran, tetapi di sini tidak ada sikap kita untuk menyadari bahwa itu memiliki tanggung jawab untuk membersihkan kelasnya. Jadi, salahnya di situ ya. Yang D, memfasilitasi pertemuan bersama. Nah, di sini kita fasilitasi semuanya yang tidak terlibat tersebut untuk mengkomunikasikan antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Jadi setiap siswa itu di sini diberikan pemahaman mengenai tanggung jawabnya masing-masing, mengenai tugasnya masing-masing, agar komunikasi dan kerja sama antar siswa itu berjalan dengan baik. Sekarang kita ke indikator 19.19, mendeteksi situasi untuk membutuhkan bantuan dalam mendidik. Jadi di sini kita mendeteksi situasi kita dalam pembelajaran ya, misalkan dalam kelas kita deteksi situasinya. Mana yang membutuhkan bantuan kita deteksi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat untuk dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah dengan A. Meminta solusi A dari kepala sekolah, B. Mendatangkan konsultan pendidik, C. Melakukan classroom action research, D. Menemui orang tua siswa, E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu classroom action research atau penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, karena C kita pilih jawaban yang tepat, maka jawaban yang lainnya kita anggap salah. Oke, salahnya di mana? Mari kita lihat. Yang A meminta solusi dari kepala sekolah. Nah, ini bukan tanggung jawab sekolah ya, kepala sekolah. Tapi di sini adalah tanggung jawab kita karena terjadi di dalam kelas kita, maka kelas tersebut adalah tanggung jawab kita. Yang B mendatangkan konsultan pendidikan. Ini juga salah. Kita
tidak memberikan pemecahan masalah yang ada di dalam kelas kita. Yang D menemui orang tua siswa ini tidak akan memecahkan masalah. Karena ini adalah permasalahan di kelas tentang proses belajar mengajar. Yang E berkonsultasi dengan dinas pendidikan ini pun salah. Nah, kalau terjadi itu di kelas kita tentang proses belajar mengajar itu adalah tanggung jawab guru. Jadi, untuk melakukan perbaikan, maka kita harus melakukan penelitian tindakan kelas. Berikutnya, seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah, oke, kita pahami dulu soal ini maksudnya apa. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, di sini berarti siswa itu tidak mengumpulkan tugasnya di waktu yang tepat. Berarti di sini siswa tidak disiplin ya. Bagaimana sikap kita sebagai guru? Apakah A memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajar pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan? Yang B mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Yang C memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Yang D tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. Kira-kira jawaban yang benar adalah yang A, sangat jelas sekali ya. Di sini yang A ini kita akan memberikan fasilitas kepada peserta didik yang tidak disiplin tersebut agar mereka mampu mengatur waktu, kita ajarkan cara mengatur waktu, serta bagaimana cara dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikannya. Jadi di sini kita harus memiliki tindakan yang mendidik mereka. B, kenapa salah mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal? Nah, di sini kan kita biarkan saja tuh siswa melakukan tindakan tersebut. Ini termasuk memberikan toleransi, ya. Tetapi di sini perlu kita berikan pemahaman kepada siswa bagaimana kita memanajemen waktu, itu termasuk cara mendidiknya, kemudian eh, bag- bagaimana kita bertanggung jawab, itu perlu kita ajarkan kepada siswa. Yang C memberikan toleransi tambahan waktu. Nah, salahnya di sini memberikan toleransi tambahan waktu. Artinya kita biarkan mereka tidak disiplin, kita tidak ajarkan mereka bagaimana cara melakukan atau menyelesaikan tugas tersebut, bagaimana cara mengatur waktunya kita tidak ajarkan. Kemudian yang D tetap meminta tugas yang telah diberikan. Nah, berarti di sini juga kita biarkan. Kita tidak memiliki tindakan yang jelas mengenai bagaimana cara kita berikan dia agar dia mampu mengatur waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, cara Anda menyelesaikannya adalah, nah di sini Anda sebagai guru kelas tidak memiliki media pembelajaran, kemudian metode yang Anda gunakan hanya ceramah, kemudian sumber belajar juga kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan prestasi siswa rendah. Oke. Ketika kita menghadapi situasi tersebut, bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah A, memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa? B, menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C, bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D, meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang A, yaitu memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Oke, karena jawaban A kita pilih benar, maka jawaban B kita salahkan. Kenapa kok jawaban B salah? Nah, yang B menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar. Nah,
Bagaimana siswa akan membuat media belajar dan sumber belajar ketika kita tidak memberikan contoh? Ketika kita tidak memiliki media serta sumber belajarnya. Karena media dan sumber belajar ini merupakan tugas kita sebagai guru, kita yang menyiapkannya, kita yang harus membuat sumber belajar tersebut, bukan siswa. Karena kita sebagai pendidik ya, karena siswa yang akan kita ajarkan. Kemudian yang C, bekerja sama dengan orang tua murid. Nah, di sini kita lepas tanggung jawab kita ya kepada orang tua. Ya, di sini kita lepaskan tanggung jawab kita bahwa namanya kita menyediakan sumber belajar, bahan ajar itu adalah tugas seorang guru. Yang dia meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Nah, di sini tidak memberikan solusi ya. Kembali dia menggunakan metode ceramah juga, jadi salahnya di situ. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Soal berikutnya, terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah, nah di sini siswa Anda tidak bergairah ketika belajar. Berarti masalahnya di mana? Kita akan mendeteksi masalahnya. Apakah A, membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat mata pelajaran. Nah ini kita lihat dulu nanti. B, mengingatkan tetapi apabila tidak ada kemajuan, abaikan saja. Fokus pada siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. Yang C, membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Yang D, memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, bahwa di sini terlihat jelas jawaban yang benar adalah yang D. Oke, karena jawaban D kita benarkan, berarti jawaban yang lain kita salahkan. Letak salahnya di mana? Yang A, membiarkan saja. Sudah jelas salahnya di sini. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang seperti ini, kita langsung saja lewatkan. Berarti ini otomatis salah. Yang B, mengingatkan, tetapi apabila tidak ada kemajuan, abaikan saja. Nah, di sini abaikan saja letak salahnya. Oke, kalau kita abaikan saja, berarti otomatis bukan jawaban yang tepat. Yang C, membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Oke, kita hanya tidak memaksimalkan potensinya di sini ya. Jawabannya salah. Yang D, memahami dulu kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi secara terus-menerus kita melihat peserta didik kita deteksi apa sih yang membuat dia tidak semangat untuk belajar, tidak bergairah untuk belajar, itu kita temukan dulu masalahnya, baru kita kasih dia usaha, kita kasih dia usaha, kita kasih dia solusi. Kemudian dari solusi itu kita berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, untuk soal berikutnya, apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini siswa Anda mengalami kesulitan memahami materi. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawaban yang tepat adalah yang C, sangat jelas sekali, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan karena hanya siswa yang bersangkutan yang perlu kita tangani terkait dengan kesulitannya dalam memahami materi pelajaran. Oke, karena kita C pilihan jawaban yang kita pilih benar, maka pilihan jawaban A salah. Mengapa kok salah? Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Nah, ini kita tidak memberikan solusi ya. Belum tentu dia duduk di depan, dia lebih mampu memahami materi pelajaran. Padahal suara Anda sebagai guru itu menjangkau semuanya. Kita kan di sini juga belum tahu apa sih masalahnya. Kita tidak cari tahu masalahnya dulu. Kemudian mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Nah, di sini kita tidak memberikan tindakan khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan itu. Nah, kalau ada siswa kita yang mengalami kesulitan, kita lebih baik menjelaskannya secara berdua saja agar dia lebih paham juga. Yang D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, ini juga salah ya.
kita menugaskan seluruhnya. Yang kita perlu kasih tindakan adalah siswa yang bersangkutan saja. Kita berikan dia bantuan belajar. Di sini ada tindakan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, itu saja Bapak Ibu guru yang dapat kita pelajari di video kali ini. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book UP Pretakar PPG PGSD ini, silakan Bapak Ibu guru bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Di buku ini dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan serta soal sebanyak 300 lebih. Silakan Bapak Ibu guru langsung pesan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.